wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillahirabbil alamin, allazi razaqana bil ilmi wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi azmain, amma ba'du. Pemirsa MNC Muslim yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallah, hari ini kita dikasih kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dalam satu program acara yang insyaallah acara penuh dengan keberkahan. Amin. Acara penuh dengan hidayah dan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua. Tentunya dalam acara yang kita cintai dan kita sayangi, yaitu Kafe Tausiah. semangat ya, subhanallah. Gimana nggak semangat ya, kita ketemu lagi sama pemirsa di rumah yang sudah siap di depan TV untuk menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan kita di sini bukan mau mengajari tapi mengingatkan, berbagi, sharing gitu ya. Dan mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, kita masih ada di Gumati Tulis Bogor. Iya, bersama saya Nisa Hizbul Nadira. Dan saya Nyimas Dewi Nadira. Dan di antara kita telah hadir seseorang yang sangat luar biasa, Seseorang yang sangat expert di bidangnya. Bidang apa ya? Bidang segala bidang pokoknya. Segala bidang. Kadang nyapu. Nah, dengan Ustadz Raden, subhanallah. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Subhanallah, kita ketemu lagi ya di Cafe Tausiah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Ustadz. Kalau sakit nggak di sini masalahnya. Lah iyalah. Nah, Ustadz, apalagi nih? Ustadz lagi. Kirain mau motong lagi. Ustadz, dan pemirsa di rumah seperti biasa nih, Cafe Tausiah akan membahas segala sesuatu tentunya permasalahan dalam kacamata Islam. Nah, kita akan bahas nih hari ini tentang doa. Nah, judulnya apa sih hari ini? Hakikat doa. Apa? Doa, doa betul. ya? Hakikat doa berarti doa yang sebenarnya. Jadi yang sebenarnya doa itu seperti apa? Nah, kita tanya nih sama yang berkompeten. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Punya hajat nggak? Hajat ya apa? Hajat. Ini Hajat itu keinginan. Keinginan ya. Kirain mau ini mau Banyak resepsi sekali, apa? Bukan hajatan. Oh, bukan ya, beda ya. Aku pikir. Banyak ya. Banyak banget. Kita semua punya keinginan, Betul. punya apa ya, cita-cita, Betul. ya kan? Mimpi. Mimpi, Masya Allah. apa? Dream. Dream. Nah, juga kita tuh yang nyorotin kita, itu yang lagi main apa HP juga punya keinginan. Semua kita punya keinginan. Betul. Nah, yang jadi masalah kita punya ingin, Allah juga punya pengen, ya kan? Nah, bagaimana kiranya tuh kepengen kita sama kepengennya Allah cocok. Baru Betul. jadi tuh barang, ya kan? Ya Allah, saya pengen mobil, ya kan? Kata Allah, emang gue pengen ngasih lo mobil. Nah, cocok tuh, ya Tapi kan? itu gimana kan nggak bisa, Ustadz? Kadang-kadang kan gitu udah. Oh, itu kadang-kadang. Doa, ya Allah gue pengen punya mobil, datang sepeda lagi gitu ya. Gimana caranya kita tahu Allah tuh mau ngasih? Makanya Allah kasih satu ikhtiar dalam syariat Islam yang disebut dengan doa. Doa itu artinya mohon sama Allah Ta'ala. Kenapa Allah ngasih kita doa sebagai senjata? Kata Nabi, ad-doa silahul mu'minin. Doa itu senjata bagi orang-orang yang beriman. Artinya kalau orang beriman itu lagi butuh apa, ya minta dong sama Allah, ya kan? Ngadunya sama Allah. Nah, kita kadang-kadang curhatnya di broadcast, curhatnya di medsos, ya kan? Ya, bagaimana Allah mau ngabulin, sholat kagak curhat mulu, ya kan? Nah, ini. Jadi doa itu adalah sebuah anugerah yang Allah kasihkan kepada kita sebagai fasilitas yang Allah sediakan untuk minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi bilang hanya doa lah yang bisa merubah takdir. Karena doa itu memang benar-benar bisa merubah, maksudnya takdir yang sudah menjadi satu ketentuan dari Allah. Kan Allah nggak zalim ya kan? Betul. Allah al-adil, Allah maha adil. Kalau Allah itu zalim, saklek tuh takdir nggak bisa dirubah. Takdir bisa dirubah. Karena kekuatan doa itu sendiri. Karena kekuatan doa, dan doa itu yang merintahin Allah. Bukan berarti kita berdoa kan sebenarnya kita kan sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, mau rezekinya apapun segala macam gitu ya. Kan? Apalagi kalau kita berdoa hanya minta sesuatu rezeki gitu ya. Kan itu sebenarnya sesuatu yang dijanjikan oleh Allah. Apakah berarti itu kita tidak redho, tidak percaya gitu, tidak maksudnya percaya. Aduh, Allah ngasih apa enggak ya gitu. Nah, itu gimana? Itu kadang-kadang saya dirasakan oleh sendiri di saat kita berdoa gitu loh. Iya benar. Di saat kita berdoa, apakah kita ini tidak menerima apa yang sudah dijaminkan oleh Allah karena keinginan kita yang luar biasa nih Ustadz? Atau di situ kita melakukan tugas kita sebagai hamba
ya memang kita harus berdoa sekalipun hasilnya bagaimanapun, karena ketentuannya sudah ada, itu pun salah satu di mana itu menjadi ujian dan kesabaran kita gitu. Bisa. Jadi dua-duanya benar, nggak salah. Oh gitu. Sekarang misalkan Teteh ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala nauzubillah ya, sakit misal. Nah, kemudian sanggup nggak nerima sakit itu dengan lapang dada dulu nih? Betul. Kalau seandainya sanggup, ya itu bagian yang sangat luar biasa. The first class itu, luar Walaupun biasa. tidak berdoa minta sembuh. Walaupun gak minta berdoa minta sembuh, dia ridho. Ya Allah, kalau memang sakit ini justru mendatangkan keredoanmu, ya udah aku terima sakit ini. Ya tapi kan tidak semua manusia sanggup, betul, ya betul. kan? Nah, maka Allah kasih fasilitas dong kepada manusia, ya kan? Salah satu ciri Allah adalah, nama Allah adalah Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan, ya kan? Dan Allah bilang walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang baik, tawasul dong dengan nama Allah yang baik. Ya Syafi isfa'lana, ya Syafi isfa'lana, wahai yang maha menyembuhkan, sembuhkan kami ya Allah, sembuhkan kami ya Allah, sembuhkan kami. Boleh nggak? Boleh, karena Allah yang nyuruh. Nah, nanti masalah nanti sembuh atau tidak itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada, ntar kita bahas kiat-kiat supaya Allah mau tuh ngabulin doa kita gitu kan. Jadi ya itu gimana caranya ya, maksudnya kan kalau misalnya kita berdoa berarti kita minta gitu ya. Berarti kita tanpa kita sadari tuh ya Teh. Jadi kita kayak memerintahkan Allah gitu, maksudnya kan. Iya, terkadang ada yang rasa gitu ya Umi ya. Itu Beda merintah sama minta tuh beda. kan berarti kalau misalnya Coba. kita minta Merintah laki sama minta sama laki gini, beda. Maksudnya gini, memerintah tuh maksudnya Allah tuh udah kasih itu loh, udah kasih kamu misalnya sakit, udah kamu kasih kamu sakit gitu loh. Terus kamu minta aku untuk sembuhin kamu lagi, misalnya seperti itu. Nah, itu gimana Allah tuh? itu justru Allah yang ngasih sakit supaya kita tuh ngeluhnya sama dia, supaya kita ngadunya sama dia. Kadang-kadang manusia kalau dikasih sehat mulu lupa kan nama Allah, maka disakitin nama Allah. Habis dikasih sakit itu baru dia rajin zikir, rajin doa, munajat. Yang Allah tunggu sebenarnya zikir sama munajatnya. Sebenarnya kalau manusia yang nyadar nggak mesti harus sakit dulu kan, ingat Allahnya, iya kan? Nggak mesti nyungsep dulu baru ingat Allahnya, iya kan? Ya udah, lagi sehat, lagi gagah, lagi senang, kan kata Nabi, siapa ingat Allah di waktu senang, Allah ingat dia di waktu susah. Siapa ingat Allah di waktu susah, maka Allah ingat dia di waktu senang. Artinya dalam keadaan susah senang harusnya ingat Allah. Ini kadang-kadang manusia ada yang lagi senang, dia lupa sama Allah, dikasih nyungsep dulu nasibnya, hidupnya, rezekinya, baru iya ya ternyata gue udah banyak salah, udah banyak dosa, udah banyak ini, tobat gitu. Dan Allah senang itu. Jadi kadang-kadang Allah tadi kirim masalah buat kita supaya kita datang ngadunya sama Allah. Ya Allah, gue sakit. Nah, kata Allah tuh dong inget gue gitu kan. Jadi emang manusiawi kali ya Ustaz ya, maksudnya pasti kita akan ingat Allah kalau misalnya kita harus jatuh dulu gitu kan. Harus apa dulu. Nah, bagi manusia yang nyadar kan nggak mesti harus begitu ya kan. Dan harus minum dulu gitu kan. Minum, nggak apa-apa. Sebentar ya pemirsa. Bang, minum Bang. Jadi tadi sudah minum. Nah, jadi emang seperti itu ya, manusiawi banget. Kita juga lah, pemirsa juga saya lah gitu ya. Kalau misalnya kalau misalnya belum ditegur gitu ya, belum istilahnya belum disentil gitu ya sama Allah teh ya. Kadang-kadang suka lupa, suka terlena dengan nikmat yang Allah kasih gitu. Untung Tuhan mau nyentil. Iya ya kan? Coba kalau dibiarin Allah. Justru itu malah ini ya? Malah itu dibenci sama Allah. Kata Nabi kan begitu. Ada orang yang dikasih nikmat rezeki yang banyak banget. Ya kan? Itu ya, tapi iya istidrot. Tapi dia maksiat. Allah diemin aja sampai mati. Ya, berarti dia memang sudah tidak ada rasa sayang. Allah udah benci. Udah benci. Bahasa kita enek gitu ya kan. Udah enek gitu ya. Udah gak mau ngelihat muka dia lagi. Gitu kan. Nah Tapi itu malah kasihan. Tapi ya? kalau misalkan dia maksiat, terus dikasih Allah sakit misalkan kan, ya misalkan dia tukang mabok, ya kan, tahu-tahu dia sakit perutnya kena sakit mah, liver atau apa, ya Allah ampun, dulu ini dosa-dosa gua mabok, tuh tanda Tuhan masih sayang, iya kan, iya Tuhan masih ngasih kesempatan dia buat ingat Allah, buat berdoa, buat tobat, zikir. Kalau dibiarin Allah sampai mati, wah gua mabok nggak apa-apa, buktinya gua sehat, padahal Tuhan lagi demak banget sama dia, itu benci banget gitu kan. Itu juga salah satu di mana Tuhan memberikan
kebencian sudah biar aja. Iya biarin aja, tar di akhirat baru gitu ya. gua libas dah gitu kan. Oh, jadi maksudnya kalau doa maksudnya kalau misal Allah memberikan kenikmatan yang terus menerus gitu ya. Dan kita maksiat. Dan kita maksiat dan lupa sama Allah, itu hati-hati justru tuh. Allah. Hati-hati, jangan dipikir Allah demen. Wah, Tuhan baik sama gua. Siapa bilang tetap Tuhan sehat baik? gitu Hidup ya, sehat. tetap. Gua maksiat, kagak sholat, kagak ngaji, kagak apa, buktinya gua kaya. Iya, Lu kan? jungkir balik sholat Lu malah jungkir balik pakai sakit gitu kan. nunggit-nunggit, apa segala macam, sampai babak bengkak gitu kan. babak belur. Nggak juga kaya gitu kan. Belum tentu. Nih barangkali Tuhan tunda, tar lu kebahagiaannya abadi. Intinya Tuhan kita berpositif thinking terus Allah sama kasih Allah. kesenangan sekarang, tak lu seksanya abadi, ya kan? Nah, yang kalau kita mah abu-abu. Senangnya kagak, miskin juga kagak gitu ya kan. Sedang saja. Sedang aja gitu ya kan. Nah, Ustadz tadi Ustadz cerita tentang orang-orang yang Allah loss gitu ya, istilahnya istidroj, istidroj gitu ya. Nah, kan ada satu ayat yang mengatakan berdoalah kamu maka niscaya aku akan berkenan. Ud'uni astajib lakum. Iya, maka aku akan berkenan untuk mengabulkannya gitu. Apakah setiap doa yang kita panjatkan itu Allah akan kabulkan? Janji Allah ya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji. Nah, bentuk pengabulan doa itu ada 3. Satu, misalkan ya Allah, gua minta cakep, emang jelek nggak mungkin cakep ya kan? Ya Allah, gua minta supaya naik pangkat, misalkan begitu kan. Nah, barangkali pangkatnya nggak dinaikin sama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi diganti Allah Subhanahu Wa Taala dari rezeki yang lain. Ini anaknya yang barangkali lulus PNS, barangkali anaknya yang lulus apa, kuliahnya dapat cum laude atau summa cum laude dan sebagainya macam. Itu sebenarnya gantinya dari doa dia, ya kan. Yang kedua, langsung diijabah dengan bentuk seperti yang dia doakan, gitu kan, yang dia inginkan. Yang ketiga, Allah tunda buat tabungan di akhirat nanti. Tidak ada yang tidak dikabulkan. Jadi Allah semuanya Subhanahu pasti wa Ta'ala. dikabulkan, hanya waktu, tempat, dan kapannya yang kita tidak pernah tahu ya Ustadz. Maka gini, banyakin aja doanya, ya kan? Tinggi-tingginya maksudnya. Ada 1 juta doa. Pokoknya ajukan masa terus iya sih dari proposal 1 juta proposal kita sama Allah, 1 kagak dikabulin. Kita buat proposalnya salah barangkali gitu. Iyalah, mukanya muka desa minta jadi muka Hollywood kan, gimana gitu ya. Jadi kita harus, ini pemirsa juga Teteh, kita harus nyadar bahwa ketika kita berdoa itu bukan karena kita punya keinginan, itu dia tuh. Tapi juga karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Penghambaan kita. Kata Allah benci banget sama orang yang sombong. Ditanya sama Nabi, siapa dia yang nggak mau berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi dianggap dia nggak butuh sama Tuhan tuh. Cuma bicara sombong nih Ustaz, tadi kan bilang orang yang berdoa nggak mau berdoa sombong. Ada orang yang berdoa kemudian dikabul menjadi sombong bahwa doa itu dikabul oleh Tuhan karena doa saya. Nah itu seperti apa tuh? Bukankah sama-sama kesombongan? Sombong seperti itu boleh atau sebenarnya bukan karena doa kita diijabah segala yang kita inginkan? Nah, orang yang menyadari bahwa doa itu adalah bagian dari penghambaan, ketika dia dikabulkan, dia justru akan merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau misalkan, doa gua sakti kan, cakep nih, malah jual doa, ya kan? Siapa yang minta doa bayar sekian gitu kan? Kadang-kadang, karena doa bisa begini, karena doa gue bisa begini. Akhirnya dia pasang merek, terima pesanan doa gitu. Masya Allah. Nah itu nggak boleh yang jelas, ya kan? Nggak boleh. Allah juga kenapa rahasia, takdir rahasia, maut rahasia, rezeki rahasia, supaya kita terus berdep-dep, berdekat-dekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Selalu mengharap sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Akhirnya kita selalu mendekatkan diri sama Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kalau udah dikasih bocoran, Teteh, besok lusa kamu dapat rezeki 1 miliar, ya nggak asik lagi doanya. Betul. Ya kan? Jadi nggak ada tidak ada amazing, tidak ada hasrat untuk bisa. Iya, ngapain gitu loh. Tapi karena kita masih nggak tahu apakah kita nanti jadi ahli neraka, nauzubillah min dzalik, atau jadi ahli surga, ya kan? Tetap kita berusaha. Kita berusaha. Apa besok kita hidupnya bakal sehat terus gitu, atau sakit nanti di akhir hayat, iya kan? Nauzubillah, kita nggak tahu. Makanya kita berdoa, ya Allah sehatin dong. Saya pengen matinya husnul khotimah. Karena dengan ya itu kan? kembali bisa mengubah takdir kita. Bisa merubah. Dan hebatnya kita bisa baca loh. Maksudnya baca gimana? Kata Nabi, orang yang ditakdirkan kaya itu biasanya satu, ucapannya selalu berkaitan dengan hal yang
bisa mengayakan. Perbuatannya selalu dekat dengan hal-hal yang bisa mengayakan. Kemudian doa-doanya juga selalu doa-doa tentang hal yang bisa mengayakan. Karena ciri-cirinya terlihat dari 3 itu pun karena Allah memberikan ciri-ciri itu pada dia sebenarnya ya. Dia rajin, dia kan kerjanya great dan macam. Kalau orang yang ditakdirkan Tuhan miskin, biasanya udah hidupnya males, doa kagak, sholat kagak, judi iya, main 5M lah. Ciri-ciri yang terlihat oleh mata kita pasti. Iya, dan itu emang ada dalam hadis-hadis. Jadi maksudnya kebanyakan seperti itu gitu ya. Dan Nabi yang bilang itu, ya kan, in huwa illa wahyu yuha, dan apa yang diomongin Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya gimana sih Cat, cara kita atau sikap kita yang baik atau adab kita lah yang baik untuk kita berdoa sama Allah dan Allah mengijabah doa kita. Dan bagaimana sikap kita pada saat doa kita belum diijabah atau dipending lah istilahnya. Apa yang bisa kita lakukan? Jadi gini, pertama bahwa doa itu adalah sarana yang Allah sediakan. Karena Allah tahu kita, Allah yang menciptakan kita dengan segala keterbatasan. Ya kan? Jangan melihat masa depan, di balik tembok aja kita nggak tahu. Apa isi hatinya kameramen kita nggak tahu. Apa isi hatinya PD kita nggak tahu. Ya kan? Kita nggak pernah tahu. Apalagi yang masa depan. Besok kita mau hidup, mau mati kita nggak tahu. Nah maka Allah kasih sarana berupa doa. Ya Allah panjangin umur saya dalam kebaikan. Ya Allah besok kasih dong saya masih ngeliat wajah suami, wajah istri, wajah anak-anak. Pengen dong ya Allah tahun depan gue masih pengen ngeliat wajah ayah, ibu. Ya pengen lebaran bareng-bareng ya Allah dengan keluarga. Keinginan iya kita ajuin aja sama Allah. Harus dilafaz, harus diutarakan atau? Ada dua cara. Gimana ada dua cara. Sunnahnya memang dilafazkan. Ya kan? Karena Nabi tidak pernah doa tuh diem, enggak juga. Dalam gitu. hati gitu? Enggak lah, kalau memang Nabi doanya diem, kita nggak pernah dapat pelajaran doa makan, doa minum, doa tidur, doa macem-macem. Ya kan, tapi karena Nabi juga mengucapkan, ya kan, bil jahri dengan ucapan keras. Misalkan habis sholat subuh, kata Nabi, siapa yang baca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, maka Allah redho terhadap dia hari itu. Ya kan? Siapa kata Rasulullah, siapa membaca subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati, Allah Subhanahu wa taala senang kepadanya dan akan memberikan kesenangan kepadanya. Nah, jadi ada nabi sendiri udah ngajarin siapa yang pengen rezekinya utangnya lunas, ya kan, masalah-masalahnya selesai, kata Nabi, baca dong Allahumma inni na'udzubika minal hami wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal ada amalan. Jadi kita yang pertama banyak kalau doa-doanya ya. Kalau kita ngikutin sunnah Nabi, insya Allah doa kita ijabah. Amin. Subhanallah, doa gitu ya. Jadi doa juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW gitu ya, dan bisa dan sunahnya dilafazkan. Ya. Nah yang kedua, kita bisa membangun medan magnet positif dalam hidup kita. Maksudnya? Begini, orang yang baik itu mulai dari pikirannya baik, ya kan? Orang yang baik itu hatinya baik. Orang yang baik itu hidupnya pasti baik, akhlaknya baik. Nah, ketika energi berpikirnya selalu positif, hatinya selalu positif, perbuatannya positif, maka itu akan mendownload banyak rahmat yang tertebar di muka bumi ini gitu loh. Jadi kalau bahasa orang mak elang nggak mungkin kumpul sama emprit. Sama, ya kan? Sama nilainya ya, dikumpulkan dengan sesamanya. Nah nanti ketika kita berpikir baik, maka kebaikan itu akan didatangkan Allah. Entah lewat siapa jalannya. Ataupun sebaliknya ya Ustadz ya. Iya, kalau kita berpikirnya jahat, ketakutan, itu akhirnya membentuk karakter kita, ya kan. Wajah kita kelihatan paranoid, ya kan, takut dengan orang ketemu nggak ramah, jealous gitu ya, macam-macam. Akhirnya jealous sama keles beda ya. Keles sekali. Keles sekali gitu ya. Nah, jadi itu mengakibatkan aura. Auranya aura-auran. Aura-auran gitu ya. Orang yang mau dekat ngasih rezeki jadi males, ngeliatnya gue nggak percaya dan nitip duit sama dia. Wajahnya aja wajah udah nggak meyakinkan. Pikiran. Nah, jadi pikiran yang positif itu adalah doa.
hati yang positif adalah doa, perbuatan yang positif adalah doa. Karena kita tidak pernah tahu seliweran malaikat Allah Subhanahu wa taala nongkrong sini nongkrong situ. Malaikat dikira nggak nongkrong apa nongkrong juga bareng-bareng. Ya. Dia dengerin kita. Ini orang pikirannya baik apa buruk gitu kan. Kata malaikat, ya Allah dia lagi pikiran yang baik. Amin. Ya kan malaikat sana connecting. Ya kan. Di sini berubah lagi ya. Ini akhirnya ketemu sama orang yang baik-baik. Cuma nih Ustadz tadi nih, Ustadz kan bilang bahwa kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi ya ke depan ataupun 1 detik atau 1 menit ke depan. Tetapi saya nih khususnya pemirsa yang merasakan bahwa terkadang saya ngerasa bahwa segalanya sudah Allah tentukan. Kadang dalam berdoa udah ditentuin ini apapun gitu ya, tinggal menjalani saja bagaimana gitu. Sekarang saya tanya sama padahal Teteh, nggak tahu yang ditentukannya. besok ditentukan apa? Belum tahu. Nah, sama saya juga nggak tahu karena kita belum tahu apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala besok. Nah, itu diberikan oleh Allah untuk doa. Nah, gitu, iya kan? Ustaz. Ya Allah, mudah-mudahan besok takdirku baik. Iya sekalipun kan? Nanti ternyata apa yang kita inginkan itu kata Umi tadi tidak diterima, berarti bukan gak diterima. Nggak diterima, ditunda ya Ustaz. Yang jelas gini, Allah Maha. Dia bisa merubah takdir manusia dalam hitungan detik, hitungan bahkan dalam hitungan yang tidak bisa dinalar oleh manusia. Ya kan takdir besok kita ketabrak mobil, dicatat di Lauhil Mahfuz. Ini malam kita doa. Ya Allah, selamatin saya dong, sehatkan saya. Tahu kata Allah, gue coret dah besok selamat. Bisa nggak Allah? Bisa dong. Sesuai kehendak. Emang dikira Allah betul. Apa istirahat apa kagak? Fa'alu lima yurid. Allah berbuat semau-maunya. Sekalipun di dalam diri kita, maksudnya 4 bulan di kandungan ibu kan sudah ada lauh mahfuznya. Sekalipun itu sudah ada ketentuan. Sudah walaupun itu, karena ketika kita Allah misalkan merubah takdir yang satu ke takdir yang lain itu juga adalah bagian dari takdir. Jadi misalkan gini, takdir kita besok sakit, kita minta sehat. Nah, kemudian ketika kita minta itu adalah bagian dari takdir untuk merubah takdir sakit kepada sehat gitu loh. Ustaz, tadi Ustaz bilang jadi tabrakan-tabrakan gitu ya. Maksudnya kayak tadi pada malam harinya kita berdoa pada Allah untuk keselamatan gitu. Ternyata kan besoknya ternyata kita kecelakaan gitu ya. Nah, gimana caranya ya supaya kita tuh kan tadi Ustaz juga bilang Allah tuh Allah selalu memberikan kebaikan buat kita gitu. Doa-doa kita apapun juga yang kita minta adalah Allah ijabah gitu. Tapi kenapa Allah memberikan sesuatu yang terbalik gitu ya. Dan gimana caranya supaya kita meyakini ternyata kecelakaan itu misalnya kecelakaan itu adalah kebaikan buat kamu gitu. Nah, nah kalau udah terjadi kita baru nerima dengan ridho. Takdir kan nggak boleh rukun iman ada 6 ya kan. Yang ke-6 apa? Iman kepada iman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Jadi jangan yang baiknya doang kita redo, yang buruknya kagak. Manusiawi tadi. Nah, jadi tadi kalau sudah berdoa, ya Allah ya salam ya salam ya salam salimna. Ya kan lagi perjalanan pulang kampung tiba-tiba motor lepas bannya misalkan ya kan. Kan udah doa. Kenapa sampai copot bannya gitu kan. Ya kita harus kembali bahwa ini adalah bagian dari takdir yang tidak bisa kita elakkan lagi. Ambil ibrohnya. Bukan jadi kita nggak mau berdoa ya, berdoa begitu juga buktinya begini. Enggak, gitu, nah kan? buktinya cuma motornya doang yang copot, nggak kakinya. Iya kan? Cuma motornya doang yang penyok, nggak kepalanya. Cuma motornya doang yang lepas, nggak anak bininya. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu cobaan yang kecil untuk menghindarkan kita dari cobaan yang besar. Jadi maksudnya gini Tad, maksudnya kalau misalnya kita mendapatkan satu musibah kayak misalnya contohnya adalah gitu ya, baru kecelakaan gitu ya. Nah terus itu tuh sebenarnya tuh sesuatu hal yang kecil yang Allah kasih gitu ya. Sebelum mungkin kalau kamu tidak mendapatkan kecelakaan itu, mungkin kamu akan mendapatkan lebih besar kecelakaan yang lain gitu maksudnya. Iya. Contoh misalkan gini nih mobil, keserempet, jangan ngedumel. Mobil gue lu serempet, baru beli asuransi kagak. Kalau kita ngomongnya misalkan, lu masih mending mobilnya yang keserempet ketimbang lu yang keluar pintu kemudian lu yang ditabrak gimana? Kukurayun. Pemirsa tahu kukurayun nggak? Mobilnya masih utuh, orangnya kagak ada lagi. Wassalam, innalillah ya kan. Jadi sebenarnya kalau kita berpikir positif terus nih pemirsa sama Teteh sama semua nih,
hidup itu enjoying kok, ya enjoying. Nah, fun. Nah, makanya oleh karena itu fasilitas doa ini jangan tidak dimanfaatkan. Doa yang terbaik itu satu. Ini yang sering saya panjatin. Nggak perlu pakai lama-lama. Bukan. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Oh, beres tuh udah urusan. Kau tahu gitu, Ustaz. Tapi yang aku dengar nih Tati ya, Allah itu tuh sebenarnya bukan Allah tuh tahu tentang kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kan kalau keinginan dengan kebutuhan kan beda gitu kan. Itu benar nggak sih? Allah pokoknya selagi sama Allah Subhanahu Wa Taala ngomong apa aja udah terserah. Up to you lah. Allah nggak bakal jadi miskin gara-gara ngasih kita duit 3-40 miliar. Nggak bakal. Nggak bakal ya? Doa gue terkabul nih, gue dapat 40 miliar. Kasihan ya Tuhan, barangkali kurang miskinnya kagak. Biar kata semua orang di dunia ini kaya, Tuhan nggak bakal kehilangan kekayaan. Tapi bagus juga nih Tat, kalau misalnya dia bilang udah dikasih kekayaan, aduh ya Allah maaf ya. Saya kaya jadinya Allah jadi kau miskin gitu ya. Ya Allah. Ambil lagi gitu ya. Namanya kufur. Nah, jadi kita ada hal-hal yang perlu kita pelajari dalam doa. Adab-adab berdoa. Adab-adab. Ya kan? Jangan sampai kita berdoa mulu tapi nggak dikabul-kabul. Barangkali karena adab kita salah. Ada sesuatu yang something wrong. Apa itu adabnya, Tat? Yang sebenarnya yang pertama nih ya, Allah itu Al-Hamid, Maha terpuji dan senang banget dipuji. Tapi sebelum kedua, saya boleh minum dulu nggak nih? Oh, silakan. Yang satu aja belum jelas. Aus, soalnya pasti panjang nih penjelasan. Iya, panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Nah, pemirsa yang mungkin baru saja bergabung, hari ini kita sedang membahas tentang hakikat doa. Nah, tadi Ustadz bilang ada adab-adabnya tuh doa kalau mau diijabah sama Allah gitu ya. Yang pertama itu adalah apa tadi? Gua belum balik aja itu udah pada lupa. Yang lagi ngeblank nih pemirsa. Yang pertama adalah apa namanya? Memuji Allah. Memuji Allah. Karena Allah itu sifatnya suka dipuji. Alhamid. Suka dipuji pemirsa. Allah maha terpuji dan senang banget dipuji. Beda sama manusia. Kalau Allah dipuji wajib. Alhamdulillahi Rabbil segala puji bagi Allah. Ore anak-anak. Allah suka dipuji, kita juga suka dipuji. Jadi Allah itu senang dipuji. Maka adab pertama dalam berdoa adalah puja-pujilah Allah Subhanahu wa taala. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Bahkan kata Nabi ada satu pujian yang malaikat nggak bisa nyatet pahalanya. Maksudnya? Iya, malaikat tuh nggak sanggup nyatet pahala itu. Kenapa nggak karena hanya Allah yang bisa ngasih. Apa tuh? Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Kalau kita ngucapin itu 3 kali, malaikat nyerah nyatet pahalanya. Artinya apa itu tadi? Ya memang hanya Allah Subhanahu wa taala yang Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki segala kemuliaan, keagungan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita baca itu sebelum kita doa, Allah udah senang duluan sama kita. Makanya kan kadang-kadang itu jadi awal doa ya, kalau di masjid, di surau, di pengajian. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Nah, itu. Yang kedua, habis kita muji-muji Allah, muji-muji kekasih Allah. Rasulullah dan sholawat sama Nabi. Betul. Tidak akan makbul doa yang tidak ada sholawat di dalamnya. Allah gedek. Lo ingat gua tapi kagak ingat kekasih gua. Allah nggak mau dipisah-pisahkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau kita habis muji Allah nih pemirsa, teteh, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu yang didemenin Allah sebelum doa adalah istighfar. Mohon jadi minta ampun dulu karena sebab rahmat itu tertunda dari kita karena dosa.
Maka Rabbana zolamna anfusana, ya kan? Minta ampun atas kezaliman kita. Jadi jangan langsung to the point. Minta-minta aja habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, Tuhan gue minta kaya. Kata Tuhan, lu kagak punya adab, songong lu. Gitu, nggak beradab ya kan? itu ya jadinya. Allah maha mendengar, nggak perlu pakai diucapin. Allah perlu adab. Jadi sebenarnya kita ngungkapin itu adalah bentuk adab. Walaupun Allah tahu isi hati kita. Ada tata caranya. Iya, kaifiyat. Kita sama manusia aja kalau mau minjem duit pakai cara. Temu di jalan, jam duit dong. Ada yang sendal maju. Iya kan? Enak aja lo kenal kagak apa kagak main-main. Iya kan? Sama Allah harus lebih punya adab. Kalau sama manusia pemirsa kita punya adab, ya dengan Allah Ta'ala harus Allah, punya ya. adab. Tadi adabnya pertama memuji, yang kedua sholawat, ketiga istighfar, yang keempat baru udah kita berdoa, sampaikan hajat-hajat kita, gitu kan. Nah, insya Allah kalau tuh adab-adab dijaga, insya Allah doanya diijabah. Cuma Selain juga pernah Ustadz yang bilang kalanya sebelum kita doa kita tuh syukur dulu gitu. Maksudnya apa termasuk kita ada imuji tadi ya. Oh, yang pertama itu. Alhamdulillah itu kan syukur namanya. Syukur atau terima kasih atas segala anugerah yang telah Allah berikan segala macam itu. Hamdan wujud syukur syakirin di pertama itu kan, ya. Kemudian kalau mau lebih cepat lagi tuh ya sebelum doa itu lakukan puasa. Karena doa orang yang puasa kan dijabah. Puasa Senin Kemis Ayamul Bid ya kan. Mungkin lebih cepat dijabah lebih cepat atau lagi puasa seumur hidup. Karena nggak punya apa-apa. Gimana ceritanya? Gitu loh maksudnya. Nah, daripada gua lapar siang kagak ada nilai mending gua puasa gitu. Tapi tadi Ustadz di depan cerita tentang doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Terus ada lagi istilah doa mukhlul ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah. Itu seperti apa? Iya, doa ruhul ibadah atau doa suhul ibadah ya. Ruhnya ibadah itu adalah doa. Karena doa itu adalah penghambaan. Nah, adab dalam berdoa juga Allah tuh senang banget kalau kita tuh betul-betul menghamba. Ya baik dari sikap ya. Ya Allah merintih syahdu kan. Khaufan wa tadru'an kata Allah dalam Al-Quran tuh. Berdoalah engkau dengan rasa takut sekali kalau doamu tidak dikabulkan Allah. Gimana sih kalau kita minta lagi punya hajat, pengen banget dikabulin ya. Tapi ini kita takut kalau dia gak ngabulin, tolong dong. Mengemis-kemis. Iya, mengemis-kemis. Iya kan? Sama manusia kita sampai nangis-nangis ya walaupun nangisnya buaya gitu kan. Minta duit dong Bapak gitu kan. Padahal bohongan doang ya. Nah, sama Allah khaufan. Dengan rasa takut kalau doa kita tuh sampai nggak diijabah. Ya Allah, bagaimana kalau besok gua mati, ketabrak kereta, ketabrak mobil, tolong dong selamatin gua. Doanya begitu, ya kan? Serem banget tapi Tat. Yang maksudnya ngarepnya tuh seperti itu gitu kan. Kemudian tadarruan dengan rasa merendah dirikan di hadapan Allah. Rendah diri di hadapan manusia nggak boleh. Merasa banyak kekurangan di hadapan rendah Allah. Rendah diri di hadapan manusia nggak boleh. Iya, ya rendah kan? hati ya. Iya, tapi kalau rendah diri di hadapan Allah emang wajib. Harus ya. Ya betul, ya Allah, aku bukanlah apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tanpamu ya Allah aku bisa apa? Iya kan? Gitu. Nah, setelah kita itu barulah nanti ditambahin sodako. Misalkan sebelum habis doa atau setelah doa. Itu insya Allah akan lebih cepat lagi mengijabah selain puasa. VIP ya, VIP, sodako. Kemudian di tengah orang lain tidak ingat Allah, kita ingat Allah di pasar. Doa itu paling ijabah di pasar. Oh, iya. Kata Nabi, siapa yang berdoa di pasar, ya di mall, di mana yang ke tempat rame, di mana orang nggak ingat Allah, kita ingat Allah. Itu the best. Karena katanya ya di masjid, juga ya di masjid di mall. Di mall itu adalah masjidnya setan. Kafe, tausiah. Oh iya. Berarti ini luar biasa. Misal kita ada di kafe tapi kita biasanya mengingat Allah. Identik kafe itu tidak ada tausiahnya. Ini ada tausiah, maka jadi the best, the most gitu kan. Hidup hidup MNC Muslim saking bersemangatnya menjadi hibut. Subhanallah ya. Jadi maksudnya doa itu sebenarnya adalah perintah ya. Perintah dari Allah walaupun Allah tahu kamu apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan. Tapi doa itu bisa dibilang berarti doa itu adalah ibadah ya. Betul. Kasus iblis. Nah, ya. Iblis itu yang waktu iblis bukan itu kasus iblis. Dia buat alasan kenapa nggak mau sujud sama Adam. Iya betul. Iya. Gimana ceritanya? Ya Allah, nih pemirsa nih, aneh bongkar nih. Iya, ceritain Tat. Jadi dibilang sama Allah, ditanya, iblis, kenapa lu kagak mau sujud sama Adam? Iya.
saya kan cuma sujud sama engkau ya Allah. Oh, tidak alasan. boleh sesuatu selain engkau aku sujud. Sebenarnya kalau kata-kata itunya sih betul ya. Iya, tapi letterlocknya benar. Tapi kata Allah, tapi lu nggak taat sama gua, itu yang nyakitin hati gua, Blis, gitu kan. Bis deh ah. Nah, jadi sebenarnya bukan karena tauhidnya iblis, tapi karena dia tidak taatnya sama Allah, bentuk pengingkaran terhadap perintah karena Allah. merasa lebih tinggi Nah, derajatnya. tadi kita bilang, ya Allah, gue bukan gak mau berdoa, bukankah engkau maha mendengar? Kata Allah, manusia songong, gue yang nyuruh lo doa. Gitu loh. Maksudnya seperti Jadi itu. kita doa itu dalam rangka menuruti perintah Allah. Sebagai merendahkan diri kita di mata Nah, kalau Allah. orang-orang soleh, doanya nggak tentang dunia. Ya Allah, jagalah imanku, jagalah Islamku, jagalah hatiku, subhanallah. ya kan? Kalau kita kan masih minta ini, minta anu, itu, iya, macam, Masya wajar, masih banyak kurang. Iya manusiawi Tat, karena kita manusia. Manusiawi terus sih dari tadi Umi. Loh iyalah. Kalau Manusiawi malaikati, Masa malaikati, masa hewani, ya enggak lah, manusiawi gitu. Tapi sebenarnya kan kalau ngeles. Biasanya bahasa Iya. itu tuh masa Iya, ngeles. biasa. Masa. tapi kalau nggak gitu gimana kita bisa Bener pinter sih. Tat? Maksudnya maaf saya khilaf jadi alasan. hilaf, kan emang hilaf gitu kan. hilaf, Kan ya. manusiawi Tat. Dan manusiawi juga kalau saya juga haus hari ini Tat. Minum dah. Haus sekali. Minum doang kita. Halu lagi deh ya Allah. Udah minum biasanya seperti itu. Kalau udah minum Ya, kenyang, udah udah haus. deh. Alhamdulillah. Tapi kita masih banyak lagi waktu ini. Masih ada 1 jam lagi kok pemirsa, jangan Udah hilang khawatir. hausnya. Udah. Hilang. Gua laparnya belum. Sebentar lagi ya nanti habis sholat ya. Sama. Terus. Terus. Cerita Nah, tadi kan lagi. dibilang bahwa itu Ustaz sebagai penghambaan ya, menghilangkan rasa keinginan keakuan gitu. Terus begitu doa diijabah juga jangan sampai merasa itu karena doa hebat, kita. gitu. Wah, Allah sayang nih sama gue gitu kan, istilahnya di doa Diijabah. diijabah. Akhirnya menjadi keakuan juga gitu. Nah, itu bagus tuh. Begini, kadang-kadang orang merasa kalau Allah tuh sayang sama dia karena keterijabaan doa dia. Nah, Dan kadang Allah gitu. itu jadi nggak sayang sama dia gara-gara doa dia nggak diijabah, belum tentu. Nah, itu dia. Iya kan? Betul. Pokoknya seseorang itu selalu bersangka baik aja dah sama Allah, baik dikabul ataupun ditunda. Iya kan? Kalau kalimat nggak dikabul salah barangkali ya, ditunda. Ditunda. Tetap aja bersangka baik sama Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti ketika ditunda itu kemudian Allah nggak sayang, belum tentu. Bisa jadi Allah mempersiapkan kado yang terindah yang jauh lebih di ujung besar. sana ya Ustaz. Karena kan Sesuatu yang indah. Sesuatu yang indah. Karena setan kan selip di mana aja Iya, ya. biasa. Di saat kita doa dikabul, bisikannya Iya. ada lagi. Di saat doa tidak dikabul, apalagi gitu ya Umi Siang ya. setan masalahin mulu ya. Masya Allah. Ustaz, berarti doa itu adalah ini ya Tat ya, doa yang baik nih. Doa yang baik adalah sesuatu doa yang bisa membebaskan kita dari nafsu yang tidak baik gitu. Dimana doa itu adalah sesuatu yang benar-benar dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya doa itu yang apa ya? Maksudnya terlepas dari terhindar dari Iya. nafsu. Maksudnya seperti itu ya Tat. Ini gini, tadi saya di awal kan saya sempat bilang sistem Tuhan ya kan. Nah jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini sudah mengcreate, mendesain bumi dan segala isinya baik yang nyata maupun yang gaib, ya. Nah kita nggak sadar nih ada molekul, ada sensor, ada apa yang ada di nggak kelihatan Sekitar nih. kita. Ada ya energi kan? lain lagi. Ada Lain, energi ya. lain di sekitar kita. Betul, energi Nah lain. ketika kita transfer energi itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ke server utama Allah Subhanahu Wa Taala, maka server utama itu memerintahkan alam semesta itu bekerja serat menyampaikan. Mewujudkan. Resonansinya akan sampai kepada orang yang juga sedang punya kebutuhan. Kita cari kerjaan di sana sedang berdoa, ya Allah datangkan pekerja yang baik buatku. Ya kan, kita ya Allah temukan saya dengan pimpinan yang baik. Resonansi ini ketemu, alam semesta menyatukan rap, akhirnya next ketemu. Ya kan, entah kita searching, entah kita baca koran, entah apa, atau ada teman, gue punya kawan lu bos, dia lagi jadi cari GM, lu mau nggak? Alhamdulillah doa gue kekabul, padahal dia juga sedang berdoa. Nah, oleh karena itu bahwa ketika kita menyampaikan password positif kepada semesta ini, maka semesta ini juga akan memberikan imbal balik positif Tentu saja kepada kita. dengan yakinnya kita ya. Harus yakin sama Allah, sama Allah ya. pasti. Cuma saya pernah dengar nih Ustaz,
Allah saya pernah membaca satu buku, Allah mengabulkan doa bukan doa yang diucap dari mulut gitu. Maksudnya seperti Ustaz bilang kan harus diucap tapi keluar dari hati gitu. Karena terkadang Allah membaca apa yang di hati kita gitu. Apakah itu seperti itu? Dan misalnya ada satu buku yang saya baca di mana kekuatan doa itu luar biasa, di mana kita meyakini terjadi. Yakin itu adalah syarat utama dalam berdoa. Walaupun terlihat nggak mungkin gitu, maksudnya hanya mimpi gitu maksudnya. Itu, karena ada doa gini, berdoalah seakan-akan itu sudah sesuatu sudah yang didapatkan. sudah didapatkan. Nah, visual. Jadi visualnya kan jadi boleh, nggak apa-apa. Yang dibilang Ustadz semesta alam itu, jadi kita memvisualisasikan boleh. sesuatu. Tuhan sudah memberikan kepada kita. Jadi berangan-angan dong. Banyak Beda. Gimana tuh? Beda tulul amal, ngayal, sama kagak tuh beda. Ya misalkan gini, gue pengen banget punya mobil bagus yang harganya 3M, itu ngayal, ya kan? Tapi kalau misalkan dia wujudkan dalam doa, dia punya keyakinan bahwa itu mudah bagi Allah, terlalu kecil bagi Allah, ya kan? Kembali kepada Allah. Akhirnya itu akan menspirit dia untuk melakukan aktivitas positif, menuju ke situ barangkali dagangnya benar, kerjanya benar, nyari duitnya benar, nabungnya benar, nggak boros, ninggalin hal-hal yang nggak perlu. Akhirnya Allah wujudkan imajinasi dalam doanya tadi menjadi satu kenyataan. Jadi maksudnya doa atau harapan itu harus diiringi dengan obsesi maksudnya obsesi yang baik positif. Gitu ya, yang positif gitu ya, supaya ada, ya itu tadi Ustadz bilangnya pernah bilang kan nafsu tuh jangan dibunuh gitu ya maksudnya, tapi nafsu itu jadikan hasrat atau keinginan. Nafsu kan ada yang baik, ada yang buruk. Betul, ya kan, ada nafsu amarah yang buruk dan nafsu mutmainah yang baik. Nah, yang penting menurut saya tadi, setiap saat, setiap waktu, fi kulli waqtil wahin, di setiap keadaan dan tempat, otak kita tuh selalu lah berpikir, main kita tuh positif. Ya karena kan Allah seperti apa yang sangkakan gitu ya. Jadi kalau kita berpikir positif terus dalam hidup ini, dalam keadaan susah, senang, positif aja sama Allah, husnuzon billah, sangka baik terus sama Allah, itu insya Allah ujung-ujungnya gitu. Masya Allah itu akan jadi doa yang luar biasa. Pada saat musibah pun gitu ya. Sekalipun musibah, dan bahkan insya Allah kalau kita persentase musibah orang yang selalu husnuzon kepada Allah itu sedikit sekali. Cuma kan gimana kita bisa berpositif tinggi, Ustaz, sementara feeling kita tidak, perasaan kita lagi nggak enak, tidak positif feeling gitu loh. Nah, ketika kita mengalami dekadansi, stagnan dalam rohani, spiritual, harus ada obatnya. Dan obat itu adalah zikir. Allah bizikrillah tatmainul qulub, atau baca Quran. Subhanallah. Ini nih pemirsa ya, kalau udah Mbak Dewi sama Ustadz untuk udah bicara tuh nggak lihat kiri kanan, nggak lihat di depan tuh udah kesimpulan. Karena waktunya tinggal sedikit lagi. Asik ini, asik Ustadz, kasih kesimpulan buat kita semua sebagai bekal, Ustadz. Iya. Simpulannya nih buat kita sama-sama ya. Jangan sungkan buat berdoa, karena doa itu perintah dan doa itu adalah pengabdian. Allah tidak akan berkurang kekuasaannya, kemahahebatannya, keagungannya gara-gara ngabulin doa-doa kita. Ya kan, kemudian wujudkan doa itu dalam bentuk tadi pikiran positif, hati yang positif, tindakan yang positif. Kemudian penuhi adab-adab dalam berdoa. Kalau kita punya adab dengan manusia, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah kalau semua itu kita jaga, kita pelihara, maka doa itu akan menjadi silah senjata, betul-betul senjata gitu kan. Sebenarnya ya. Jadi doa juga harus diiringi dengan ikhtiar dan usaha gitu ya. Jadi cuma jangan doa doang gitu ya. Harus doa itu tuh harus. Jadi yang benar tuh gini, bukan yang benar begini. Ada sebuah terminologi berpikir terbalik. Selama ini kan doa, ikhtiar, doa, tawakal. Sekarang dibalik, tawakal nomor 1. Tawakal pasrah dulu sama Allah. Karena akan siap ya di depan ya. Kemudian berdoa dulu, minta pilihkan Allah. Ikhtiar apa yang terbaik yang buat saya lakukan. Minta petunjuk. Iya, akhirnya dia ikhtiar sudah dipenuhi dengan energi positif karena dia udah pasrah dengan zat yang maha gagah. Kemudian dia sudah meminta kepada Allah petunjuk apa yang harus dia lakukan, maka yang dia lakukan insya Allah beserta dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat buat semua ya, buat kita juga, buat pemirsa di rumah. Baik, seperti biasa nih kita harus undur diri, tapi insya Allah besok lusa kita akan ketemu lagi di acara yang kita cintai ini ya. Saya Nisa Nadira undur diri, dan saya Mas Dewi Nadira, dan Raden Ahmad Afandi mundur juga, krunya juga mau mundur diri juga gitu ya, yang bertugas hari ini, dan mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan pemirsa. Salam hangat buat seluruh keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih banyak.